Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Lanjutan dari 100 soal bahasa Indonesia. Sekarang memasuki part yang keempat ya, yaitu nomor 61 sampai dengan nomor 80. Ujian tertulis perangkat desa. Oke, sebelum memasuki ke videonya, buat teman-teman yang mau soft filenya, nanti akan saya sertakan di link deskripsinya ya. Teman-teman bisa klik biar terhubung langsung dengan Lilik Wiji. Oke, kita langsung saja ya ke nomor 61. Orang Australia menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Orang Filipina menggunakan bahasa Tagalog. Orang Mesir menggunakan bahasa Arab, sedangkan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Bahasa internasional, B. Bahasa dunia, C. Lambang identitas nasional, D. Bahasa yang tidak kalah dengan bahasa lain, E. Lambang kebanggaan bangsa. Jawabannya adalah yang C ya, lambang identitas nasional. Lanjut ke nomor 62. Menteri Kesehatan menjelaskan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan kepada pers dengan memakai bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Bahasa yang lebih tinggi dibanding bahasa daerah, B. Bahasa persatuan, C. Bahasa luhur bangsa, D. Bahasa resmi kenegaraan, E. Bahasa kesepakatan seluruh rakyat. Jawabannya adalah yang D. Bahasa resmi kenegaraan. Lanjut ke nomor 63. Bahasa Indonesia yang baku tidak harus dipakai dalam A. Surat lamaran kerja yang ditujukan kepada perusahaan kecil, B. Surat keputusan kepala departemen, C. Surat dari kepala sekolah kepada wali murid, D. Surat wakil direktur kepada ibunya. Jawabannya adalah yang D ya, jelas sekali, surat wakil direktur kepada ibunya. Lanjut ke nomor 64. Bahasa surat yang baik adalah mengandung unsur berikut, kecuali ya. A. Sederhana, B. Imajinatif, C. Sopan, D. Ringkas, E. Eksplisit. Jawabannya yang B. Imajinatif. Lanjut ke nomor 65. Penulisan nomor surat yang benar adalah A. Bisa dilihat teman-teman, nomor garis kandebak garis TU garis miring KP 0309 garis miring 5 garis miring 2015. Yang B, perbedaannya terletak pada nomor 5-nya ya, memakai Romawi. Yang C, perbedaan terletak pada tahun ya, hanya memakai 15 saja. Yang D, bisa dilihat teman-teman. Yang E ya, memakai Romawi ya. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang E ya, nomor, terus nama lembaga, terus TU, KP, terus pakai Romawi dan juga tahun. Lanjut ke nomor 66. Kami semua angkat topi atas kesuksesanmu memenangkan tender itu. Kata angkat topi dalam kalimat tersebut setara maknanya dengan A. Angkat muka, B. Angkat besi, C.
acungan jempol, D. acungan jari, E. unjuk gigi. Jawabannya adalah yang C ya. Kata angkat topi itu setara dengan acungan jempol. Lanjut ke nomor 67. Berikut ini manakah yang bukan merupakan unsur intrinsik sebuah novel? Unsur intrinsik ya. Yang A. tema, B. karakter, C. latar cerita ya maksudnya, D. amanat, E. pandangan hidup pengarang. Jawabannya adalah yang E ya. Pandangan hidup pengarang itu bukan termasuk unsur intrinsik dari novel. Lanjut ke nomor 68. Berikut ini manakah yang merupakan kalimat majemuk setara atau koordinatif? Yang A. Adik mau makan jika dibelikan permen terlebih dahulu. B. Pencuri itu tidak mengakui perbuatannya karena mengira masih punya peluang untuk berbohong. C. Langit ditutupi mendung gelap sehingga jemuran kami belum kering juga. D. Renaldi mandi keringat karena berolahraga pagi di Stadion Manahan Solo. E. Kikin adalah gadis yang cantik, pintar, dan berbudi bahasa santun. Jawabannya adalah yang E ya. Kikin adalah gadis yang cantik, pintar, dan berbudi bahasa santun. Lanjut ke nomor 69. Saya senang sekali dengan prestasi kamu, kata kakek, karena kamu lulus dengan peringkat pertama. Jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat tidak langsung ya, maka akan menjadi A. Kakek mengatakan bahwa ia senang sekali karena saya lulus dengan peringkat pertama. B. Kakek mengatakan bahwa saya senang sekali karena saya lulus dengan peringkat pertama. C. Kakek mengatakan bahwa kamu senang sekali karena saya lulus dengan peringkat pertama. D. Kakek mengatakan bahwa ia senang sekali karena kamu lulus dengan peringkat pertama. E. Kakek mengatakan bahwa kita senang sekali karena lulus dengan peringkat pertama. Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Kakek mengatakan bahwa ia senang sekali karena saya lulus dengan peringkat pertama. Lanjut ke nomor 70. Ibu bertanya, kapan saya akan berangkat ke Jakarta? Kalimat tidak langsung ini bila diubah menjadi kalimat langsung akan menjadi A. Kapan saya akan berangkat ke Jakarta? Tanya ibu. B. Kapan kalian akan berangkat ke Jakarta? Tanya ibu. C. Kapan kamu akan berangkat ke Jakarta? Tanya ibu. D. Kapan dia akan berangkat ke Jakarta? Tanya ibu. E. Kapan kita akan berangkat ke Jakarta? Tanya ibu. Jawabannya adalah yang C ya. Kapan kamu akan berangkat ke Jakarta? Ya, tanya ibu. Lanjut ke nomor 71. Manakah berikut ini yang tidak memiliki pola DM atau diterangkan menerangkan? A. Kelapa muda, B. Tempe busuk, C. Baru dibahas, D. Sumur dangkal, E. Ungu gelap. Jawabannya adalah yang C ya, baru dibahas. Lanjut nomor 72. Bahasa Indonesia baku ya, berfungsi A. Komunikasi di seluruh wilayah Indonesia, B. Komunikasi antara orang-orang berlainan suku bangsa namun masih dalam batas wilayah negara Indonesia, B. Komunikasi dinas resmi dan di sekolah, D. Komunikasi antara atasan dan bawahan dalam suatu kantor, E. Komunikasi secara nasional. Jawabannya adalah yang C ya, komunikasi dinas resmi dan di sekolah.
Lanjut ke nomor 73. Kasihan sekali orang itu. Hanya sendirian ia ketika mengalami kesusahan tanpa ada saudara atau kerabatnya yang berusaha untuk membantunya. Pernyataan di atas dapat diperbahasakan dengan A. Air lalu kubang kotor. B. Air mata jatuh ke perut. C. Air minum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. D. Air yang tenang jangan disangka tiada bebuaya. E. Air susu dibalas air tuba. Jawabannya adalah yang B ya, air mata jatuh ke perut. Lanjut ke nomor 74. Makna peribahasa udang tak tahu bungkuknya adalah orang yang tidak menyadari akan kebaikan dirinya sendiri. B. Orang yang tidak menyadari akan keberuntungan dirinya sendiri. C. Orang yang tidak menyadari akan kemalangan diri sendiri. D. Orang yang tidak menyadari akan keunggulan dirinya sendiri. E. Orang yang tidak menyadari akan keburukan dirinya sendiri. Jawabannya adalah yang B ya. Orang yang tidak menyadari akan keberuntungan dirinya sendiri. Lanjut nomor 75. Penulisan partikel pun yang tepat di bawah ini adalah A. Biarpun sendirian, ia nekat berangkat juga. B. Karena rasa laparnya, makanan apapun juga akan dimakannya. C. Sekalipun ia belum pernah mengunjungi rumah orang tuanya. D. Serupiah pun tidak lagi tersisa di saku celananya. E. Jangankan berdua, bertiga pun aku tidak takut pada mereka. Jawabannya adalah yang A ya. Biarpun sendirian, ia nekat berangkat juga. Ini logika kita memang sangat dipakai di sini. Karena memang jawaban-jawabannya semuanya harus dianalisis dengan benar. Lanjut nomor 76. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. Penjedaan kalimat di atas yang tepat jika yang dimaksudkan adalah Joko anak yang kreatif adalah A. Kata ibu dan bapak Joko itu garis miring anak yang kreatif. B. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. C. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. D. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. E. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. Jawabannya adalah yang C ya, jelas sekali. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. Nomor 77. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang berkonotasi baik? A. 3 serdadu Belanda tewas dalam serangan mendadak yang dilancarkan para pejuang Indonesia. B. Cut Nyak Mutia wafat dan dimakamkan di Aliukuring, Aceh. C. Lelaki itu mati di dekat kandang kerbau. D. Bangkai perampok itu terbujur kaku di pinggir jalan. E. Anak itu mati mengenaskan setelah terlindas truk. Jawabannya adalah yang B ya. Cut Nyak Mutia wafat dan dimakamkan di Aliukuring, Aceh. Ya, wafat ya, bukan tewas atau mati. Itu yang berkonotasi baik. Lanjut ke nomor 78. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat yang baku? A. Mereka jebak pencuri itu hingga akhirnya tertangkap. B. Situ sudah lama menunggu adikmu di tempat ini. C. Ia teriak-teriak hingga suaranya serak. D. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. E. 2 anak lelaki itu berantem di pinggir kali. Jawabannya adalah yang D ya. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah.
Selanjutnya nomor 79. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang tidak menggunakan frase idiomatik? A. Kepala sekolah sedang bertemu guru di depan sekolah. B. Benar-benar keras kepala anak itu, nasihat orang tuanya tidak juga didengarnya. C. Dasar kepala udang, soal yang mudah pun tidak bisa dijawabnya. D. Kelompok pemusik itu sedang naik daun. E. Pak Darto adalah tiang kampung di Kampung Jaya karena usianya lebih dari 100 tahun. Jawabannya adalah yang A ya. Kepala sekolah sedang bertemu guru baru di depan sekolah. Lanjut nomor 80 ya, terakhir ya. Pengarang itu menyerahkan naskah karangan kepada redaksi penerbit Citra. Bentuk pasif dari kalimat tersebut adalah A. Naskah karangan diterima kepala redaksi penerbit Citra dari pengarang. B. Naskah karangan diserahkan kepada kepala redaksi penerbit Citra kepada pengarang. C. Kepala redaksi penerbit Citra menerima naskah karangan dari pengarang. D. Naskah karangan pengarang diserahkan kepada kepala redaksi penerbit Citra. E. Naskah karangan diserahkan pengarang kepada kepala redaksi penerbit Citra. Kalimat pasifnya yang mana? Jawabannya yang E ya. Naskah karangan diserahkan pengarang kepada kepala redaksi penerbit Citra. Teman-teman harus pelajari mana bentuk pasifnya dan bentuk aktifnya. Oke, buat teman-teman ya, perbanyaklah latihan soal ya. Membaca oke, tapi perbanyaklah latihan soal karena memang untuk soal-soal tertulis ini biasanya ngambil soal dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nggak mungkin dalam waktu sehari itu membuat mencari materi yang cocok itu tidak mungkin ya. Biasanya mengambil dari soal-soal sebelumnya. Contohnya ini ya. Makanya terus perbanyak latihan soal dan terus berlatih ya, agar menjadi hal biasa dan nanti ketemu soalnya itu gampang dan mudah. Oke. Buat teman-teman jangan lupa ya untuk follow Instagram @lilikwijji_ dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Oke.